Alright guys, ketemu lagi dengan saya Diandra di tutorial mixing dan mastering berbahasa Indonesia. Ya, kali ini nggak bisa ngomong kencang-kencang karena udah terlalu malam. Ini saya bikin tutorial di laptop, bukan di studio ya. Jadi harap maklum kalau ngomongnya nggak terlalu kencang. Alright guys, hari ini saya akan membahas tentang multiband kompresor ya. Bicara tentang kompresor, kompresor itu adalah sebuah alat yang sering digunakan oleh hampir semua, bukan hampir ya, tapi semua audio engineer di seluruh dunia ya, pasti menggunakan kompresor. Entah itu buat apa gitu ya. Kompresor ini digunakan baik tracking ya, mixing maupun mastering, pasti digunakan yang namanya kompresor gitu. Kompresor itu bisa bekerja di frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz gitu. Tapi kadang-kadang kita ingin mengontrol frekuensi tertentu secara spesifik, misalnya untuk menghindari artefak atau merubah dinamik gitu ya dalam sebuah track. Misalnya saat kita mastering, midnya misalnya terlalu meledak-ledak gitu dinamiknya, kita bisa kurangin. Maka dari itu kita akan membutuhkan yang namanya multiband kompresor. Jadi dengan multiband kompresor ini kita bisa mengontrol frekuensi tertentu gitu. Jadi misalnya di frekuensi berapa kita mau kontrol dinamiknya, ataupun ada artefak di situ, kita bisa minimalisir artefaknya gitu dengan menggunakan multiband kompresor. Banyak juga engineer dunia yang selalu mengandalkan multiband kompresor saat mastering ya. Jadi ini saya ada gambar sedikit. Jadi seperti ini gambarnya. Ini adalah di bawah kompresor. Jadi artinya multiband ini disebut dengan multiband. Jadi seluruh frekuensi ini bisa dikontrol oleh multiband. Dia dibagi menjadi beberapa frekuensi ya. Misalnya di frekuensi low, ini low mid, ini high mid, ini high gitu. Kemudian di setiap frekuensi ini ya bisa dikontrol oleh satu kompresor. Jadi misalnya di track A gitu, saat kita mastering, low-nya terlalu apa, kemudian kita proses, kemudian high mid-nya terlalu bagaimana, kita juga bisa proses dalam satu plugin yang namanya multiband kompresor ya. Dari gambar ini sudah jelas ya, beberapa frekuensi kita bisa kompres tanpa menggunakan banyak kompresi ya gitu. Oke, sudah jelas? Jelas dong. Sekarang kita coba tes multiband kompresornya. Di sini saya ada beberapa multiband banyak ya macamnya. Boleh pakai apa aja lah, yang penting dia sifatnya multiband. Sekarang kita dengerin tracknya. Saya ada track mixing, ceritanya ini mau di mastering misalnya, tapi ini nggak harus di mastering sih, maksudnya nggak harus untuk mastering doang, untuk mixing juga bagus gitu di menggunakan multiband. Yang jelas harus tahu fungsinya dulu, baru nanti kalian bisa memfungsikan, entah itu buat mixing, entah itu buat mastering ya. Jadi ini ada contoh multiband misalnya dari FabFilter. Coba kita playback tracknya.
saya jelasin dikit. Jadi fungsinya multiband itu seperti yang tadi saya jelasin di awal ya. Jadi dia bisa mengkompres di beberapa frekuensi, tapi biasanya sih mentok 6 ya multiband itu, atau ada yang defaultnya ada 4 ataupun 5. Jadi bisa jadi 3, 4, 5, 6 band gitu, atau frekuensi. Misalnya di sini ini tadi saya coba-coba untuk mengkompres atau melimit atau untuk membatasi di area low mid. Jadi di sini bisa kita lihat saat kita geser di sini ada angka. Gitu. Berarti misalnya kita mau kerja di area low mid, misalnya di 200 gitu. Ini mati, ini nyala, kemudian ini threshold. Cara kerjanya sama kayak kompresor, persis banget ya, karena memang kompresor isinya gitu. Kemudian kita bisa adjust di mana lagi yang kita mau gitu. Nah, misal di kasus ini saya kepengen menunjukkan bahwa saya ingin mengkompres atau membatasi low mid ya. Sekarang coba yang ini kita matikan dulu. Kita cek. Jadi pas multibandnya nyala, berarti di bagian area ini ya akan terkompresi, akan terlimit gitu. Nah, ini dia ada settingannya. Misalnya kita mau selebar apa, katakanlah area low mid itu sampai 500 misalnya. Dari kita adjust dari 100 sampai 500 kita mau kompres, karena di situ mungkin banyak area low mid yang kalian dengar, jadi kalian bisa set gitu. Kemudian misalnya mau nambah lagi, kita di area mid kebanyakan, misalnya di area 1000 gitu ya, area 1000 kita tambah di sini. Ini sini area 1000. Gitu ya. Nah, ini sekarang kalau di multiband bedanya sama kompresor, dia ada range. Setiap multiband itu pasti ada range gitu. Jadi seberapa yang akan kita tahan. Misalnya kita butuh menahan hanya 3 dB gitu, hanya sedikit saja ya, berarti kita arahkan dia ke sini. Jadi frekuensi ke bawah ke sini nggak akan kena dia gitu ya. Gitu ya. Kemudian saya coba misalnya banyak artefak di area high, saya bisa melakukan hal yang sama. Jadi pas dia ngomong itu kan ada kayak terasa ada artefak ya gitu. Jadi bisa saya kompres di frekuensi itu doang gitu. Ya, jadi ya itulah fungsinya multiband. Dia bisa mengkompres di beberapa frekuensi tertentu ya gitu. Dan batasnya cuma 6 biasanya defaultnya. 1 2 3 4 5 kalau di filter ya. Sekarang coba kita matikan yang ini, tadi kita nggak pakai.
Kemudian ini juga kita nggak pakai, misalnya kita biar tahu apa bedanya. Gitu ya. Kemudian ini kalau dari FabFilter. Terus ada produk lagi multiband yang banyak digunakan engineer dunia juga, plugin ya, itu C4. Dan ini fungsinya sama seperti dengan multiband, sama persis. Dan di setiap plugin frekuensi yang kita proses itu kita bisa solo dan bypass. Misalnya kita cuman, kalau di multibandnya FabFilter ini enak, kita bisa proses satu-satu gitu ya kan. Jadi dia nggak ada sistem bypass, tapi dia bisa di solo. Misalnya kita mau cek low midnya misalnya, jadi ketahuan seberapa track itu kita kompres, secepat apa attack-nya, rilisnya, dan segala macamnya. Itu kemudian di sini juga bisa gitu ya. Cuman bedanya kalau multiband ini kita bisa pakai satu-satu. Kita bisa hapus. Kalau ini kita harus bypass. Itu misalnya kita butuh di low mid doang ya. Tadi di area 100. Ini area 100. Misalnya di sini sampai 500. Segini misalnya kita solo. Nah, kayak tadi kan suaranya kan. Kemudian misalnya kita hanya butuh di area ini yang kita kompres, berarti yang lain harus kita bypass. Kita buka solonya, kita bypass, kita bypass, kita bypass. Sekarang kita coba, kita bandingin dengan ini. Hampir sama ya, gitu. Nah, setiap plugin itu kan udah pasti dia membawa karakter masing-masing ya. Jadi bisa dicoba dulu karakternya dia gitu. Ya kalau pakai C4 jangan lupa untuk di bypass yang tidak perlu. Untuk settingannya sama dengan multiband gitu. Kemudian ada lagi namanya C6. C6 ini lebih kompleks lagi. Dia lebih lengkap gitu. Caranya sama dengan C4 tadi gitu, cuman dia ada 6 band. Jadi kita bisa adjust mulai dari low, mid low, kemudian mid ya kan, kemudian mid high, kemudian high, dan satu lagi bisa di sub gitu ya. Oke guys, itu dulu penjelasan tentang multiband. Jadi intinya multiband adalah fungsi dari multiband adalah kita bisa mengkompresi di frekuensi tertentu secara spesifik gitu ya. Jadi tujuannya untuk apa ya? Mungkin untuk menghindari artefak atau untuk merubah sebuah dinamik gitu, dinamik sebuah track ya kan. Misalnya bassnya kekencengan, dinamiknya kayak misalnya lagu-lagu EDM gitu.
ya kan. Jadi kita bisa kompres di area itu saja gitu, di area berapa hertz sampai berapa hertz atau berapa kilohertz lah gitu. Tapi dia nggak bisa panjang ya, nggak bisa panjang, artinya misalnya kita kompres dari 500 sampai ke 7000 gitu, ya berarti pakai kompresor aja, nggak perlu multiband gitu ya. Jadi kalau bisa mengetahui fungsi dari multiband ini dengan baik, kalian bisa manfaatkan plugin ini ya, multiband ini untuk mixing dan mastering. Oke guys, kalau belum jelas bisa ditanyakan di kolom pertanyaan di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk dibagi-bagikan. Oke, see you di next tutorial. Ciao.